berapa yang udah terhitung walaupun dia di bawah 300 sampai 300 ya. Kalau misalnya dia di atas 300 udah nggak usah dihitung lagi, tapi syaratnya itu sampai nominal 300 koloni. Kalau misalnya udah nyampe 200-an 299 gitu kan ya, gue capek pun 2299 gini, ya udah dihitung aja terus. Kalau misalnya dia udah sampai pas masuk 300 masih masuk ke dalam syarat, tapi kalau misalnya dia udah 301 302 udah bayarin aja lagi. Nah terus gimana kalau yang kebalikan itu? Nah kalau nih yang lebih dari 300 itu dinyatakan dengan TBUD atau terlalu banyak konsumsi itu. Dua koloni atau lebih yang berdekatan dan tidak terlihat batas yang jelas dihitung sebagai satu koloni. Dan saya jelaskan waktu di lab. Kemudian satu koloni atau lebih yang menyebar cepat dan menutupi layar lebih dari setengah permukaan dinyatakan TBUD jika tidak menutupi dihitung sebagai satu koloni. Kemudian nomor 5, bila ada dupo diambil tanda-tanda. Nah, ini ya yang bisa kita hitung. Nah, ini yang bisa kita hitung. Kalau misalnya ini kan nih kurang dari 30, kurang dari 30, ini mungkin sekitar 30, yang ini udah kayaknya TBUD gitu ya, lebih dari 300, ini sekitar 200-an mungkin. Jadi yang dihitung tuh yang seperti ini, tetap dihitung menggunakan koloni. Ya, kemudian nah ada istilah TNTC sama dia, kalau kita kan pakai bahasa Indonesia TBUD. Nah kalau TNTC itu artinya too numerous to count, sama dia terlalu banyak untuk dihitung. Adalah keadaan di mana total koloni bakteri itu lebih dari 300 koloni. Jika kurang dari 30 koloni maka disebut too few to count, terlalu kurang untuk dihitung. Oke, nah ini dimaksud dengan cawan dengan koloni TNTC atau TBUD. Ini spread ya namanya. Nah ini kan spread. Kamu on-cam nggak nih? Kalau ini koloninya kebanyakan sampai nggak kelihatan sama sekali, susah untuk dihitung. Jadi udah ngapain? Oh ya, hasil TPC kemarin anjing lupa tuh. Juga tulis saja TNTC atau TBUD. Nah kalau ini spread itu dia nyebar, kayak yang udah pernah kalian lihat bakterinya itu kayak apa ya? Dia bukan bulat-bulat bentuknya, nyebar itu di permukaan bakteri. Nah kalau spreader yang berada di antara agar dan bagian cawan, bagian bawah cawan. Jadi kalau ada bakteri spreader itu, kalau kalian lihat dia tuh tumbuhnya itu bukan di permukaan agar, bukan di permukaan media, tapi tumbuhnya di bawah, di dalam medianya itu sendiri ya. Kalau ini yang di permukaan, ini udah sering kita lihat juga. Kemudian nah ini cara menghitungnya. Kalau misalnya ketemu bakteri yang spread begini atau spreader, satu bakteri itu kalian bagi 4 misalnya. Nah kalau dia kurang dari kurang dari seperempat cawan, itu tetap terhitung. Kalau misalnya lebih dari seperempat cawan, maka dilaporkan sebagai SPR. SPR itu artinya spreader. Nah, apa faktor yang bisa menyebabkan bakteri itu tumbuhnya jadi spreader kayak gini? Pertama, mungkin memang jenis bakterinya yang cara tumbuhnya itu menyebar seperti ini, menyebar di seluruh permukaan, dia tidak membentuk koloni-koloni. Atau kemungkinan lain adalah cara kerja kita yang kurang steril, kurang aseptik, kurang higienis. Sampai cara menghitung bakteri bisa dipahami ya.
kaidah ke-6 adalah bila belangko lebih dari 0, jumlah koloni yang akan dihitung dikurangi belangko terlebih dahulu. Misalnya kita dapat nih data 10 pangkat min 1, simbolnya 345, duplonya sekian, rata-ratanya kalau ada simbol duplo harus dirata-ratakan ya. Atau bahkan kalau ada triplo semuanya harus dirata-ratakan. Nah, pengenceran 10 pangkat min 1, min 2, min 3, kita dapat hasilnya seperti berikut. Nah, kalau ada belangko, ini dikurangi 2 dulu. Jadi rata-ratanya itu nanti dikurangi 2 saat berhitung. Jadi seperti ini. Nah, dihitung 10 pangkat min 1, kita dapat rata-ratanya 343,5. Kurangi dulu sama belangko. Kalau di belangkonya ada lebih dari 0. Jadi sebelum masuk perhitungan, masing-masing rata-rata ini dikurangi sama belangko dulu. 10 pangkat min 1, kita dapatnya 343,5 dikurangi 2, jadi 341. 10 pangkat min 2 dikurangi 2, 35 kurang 2, 33, kemudian 6,5 kurang 2, 1,5. Nah, bagaimana cara menentukannya dari tiga pengenceran ini? Ingat syaratnya tadi. Syarat kalau bakteri adalah 30 sampai 300. Kalau pengenceran manakah yang masuk ke range itu? Yang antara 30 sampai 300. Kalau 10 pangkat min 1 lebih 300, ya kan? 10 pangkat min 2, 33, oke. 10 pangkat min 3 di bawah 30, berarti yang masuk ke syarat tadi adalah 10 pangkat min 2. Yaitu kalau hasil dari perhitungan koloninya masuk ke range 30 sampai 300. Berarti kita ambil yang 10 pangkat min 2. Jadi jumlah koloni bakteri itu ada di pengenceran 10 pangkat min 2. Oke, berarti berapa tuh 10 pangkat min 2? Kita dapat 33. 33 dikali, ingat kalau sudah masuk perhitungan minusnya hilang. 33 dikali 10 pangkat 2. Kita isolasi. Oke, misalnya lagi karena kita isolasi, khusus isolasi yang udah contohnya ternyata berikutnya. satu TBUD semua. Habis 10 pangkat min 3 kita dapat 40 misalnya. Berarti gimana? Jadi jumlah koloni bakteri ada di pengenceran 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 berapa tadi? 40 kan misalnya. Berarti 40 kali 10 pangkat 3. Nih. Kalau ini kan karena 10 pangkat min 2 nih, kita dapatnya 35. Berarti 35 dikurang dulu belangko, dapatnya 33. Jadi jumlah koloni bakteri ada di pengenceran 10 pangkat min 2. Kalau udah masuk perhitungan berarti 33 dikali 10 pangkat 2. Ingat minusnya hilang. Ya, minusnya hilang. Berarti ini jumlah koloni ada di 3,3 dikali 10 pangkat 3. Kenapa jadi 10 pangkat 3? Karena kalau hasil koloni biasanya jumlahnya 1 kuadrat. Jadi ini kan Aku rekam layar kok. jadi kan 1 dikali 3,3 nambah pangkatnya jadi Nanti kan suaranya Ada. kalau misalnya ternyata kita dapat di sini TBUD, di sini juga TBUD. Nah, ternyata di 10 pangkat min 3 ini kita dapatnya 40. Nah, ini berarti gimana? 40 dikurang 2 sama dengan 38, ya kan? Berarti jumlah koloni bakteri pengenceran ada di 10 pangkat min 3. Berapa? Yang tadi 38. Jangan pakai semua. 40 kurang 2 sama dengan 38. Berarti di sini jadi jumlah koloni bakteri ada di pengenceran 10 pangkat min 3. Berapa?
di pangkat min 3 itu adalah 38 dikali 10 pangkat 3. Minusnya hilang. Berarti kalau dijadikan satuan berapa? Nambah aja satu pangkatnya, berarti 3,8 kali 10 pangkat 4. Koloni per mili atau koloni per gram. Bisa dipahami? Dari perhitungan pertama dulu ini. Bisa. Oke, yang lain ya, bisa ya. Oke, kita lanjut. Kalau bisa. Peraturan berikutnya. Yang terakhir tuh kemarin apa sih? Tuh tanganku pedes, bekas pecel. Nah, kemudian perhitungan berikutnya, jika jumlah bakteri semuanya kurang dari 30 koloni, gimana tuh? Maka jumlah bakteri yang dihitung adalah pengenceran terendah. Misalnya nih kita dapat data seperti ini. Ini kalau misalnya ada belangkonya, ada angkanya, dikurang belangko dulu ya. Ini kan karena kebetulan belangkonya 0. Nah, kita dapat min 1, min 2, min 3. Semuanya kurang dari 30 koloni. Sementara kalau syarat bakteri itu dia minimal 30 koloni. Gimana cara ngitungnya? Nah, jawabannya pertama, hitung dulu rata-rata 10 di setiap pengenceran. 10 pangkat min 1 dapat rata-ratanya 22,5, dikurang 0, jangan lupa dikurang belangko, sama dengan 22,5, yang min 2 11,5, min 3 4. Nah, dari hasil pengurangan belangko ini semuanya kan di bawah 30. Ambil pengenceran terendah. Pengenceran terendah dari min 1, min 2, min 3 ini adalah min 1. Pengenceran terkecil. Berarti kita checklist, berarti jadi jumlah koloni bakteri ada di pengenceran 10 pangkat min 1. Berapakah dia? Adalah 22,5 kali 10 pangkat 1. Ingat minusnya hilang. Dijadikan satuan jadi 2,25 kali 10 pangkat 2 koloni per mili atau koloni per gram. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Saya sebelum lanjut nanti lebih pusing lagi ya. Ya silakan. Ibu izin nanya, Mel, tadi boleh. kata ibu kan pilih yang kecil ya, Iya. sedangkan dua-dua paling gede. Apa dilihat dari terkecil pangkat minusnya atau hasil rata-rata jumlah? Iya, pangkat minusnya deh. Pengencerannya. Oh, Jangan oke. dilihat pengencerannya. Iya, jangan dilihat itu pangkatnya. Pangkat di atas ini angka yang terkecil. Berarti pengenceran terkecil kan? Min 1, min 2, min 3. Mana pengenceran yang terkecil? Ini bukan min 3 lebih kecil daripada min 1, bukan itu ya. Maksudnya bukan secara harfiah min 3-nya, tapi pengencerannya. Kan semakin besar angkanya ini, berarti makin banyak pengencerannya kan, makin besar pengencerannya. Nah, yang kita ambil ini adalah pengenceran terendah. Pengenceran terkecil. Jadi yang dilihat adalah pangkatnya, pengencerannya, bukan angka dari rata-ratanya. Jadi ingat ya, kalau misalnya dari semua data ini ternyata jumlah koloninya di bawah 30, kan gak masuk syarat tuh 30. Berarti ambil di rata-rata yang pengenceran terendah. Misalnya nih, kita ternyata pakai pengencerannya 4, 5, 6. 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6. Yang dipakai.
Berarti yang terendah berapa? Yang 10 pangkat min 4 kan? Ya, jadi seperti itu. Jangan lupa dikurang dulu sama belangko. Ini karena kebetulan belangkonya 0. Kalau misalnya belangkonya 5, di sini kurang dulu dengan belangko 22,5 kurang 5. Terus berarti kita interpretasikan ternyata jumlah koloninya ini dihitungnya dari pengenceran terendah, pengenceran minus 10 pangkat minus 1. Berarti berapa tuh? 22,5 kali 10 pangkat 1, minusnya hilang. Jadi 2,25 kali 10 pangkat 2. Bu, kalau misalnya nggak dijadiin satuan gini, boleh nggak Bu? Nggak masalah. Daripada kalian jadiin satuan, terus salah ngangkatinnya gitu ya. Kalau misalnya kalian bingung, silahkan sampai di sini aja nggak apa-apa. Tapi lebih baik lagi dijadikan satuan. Karena secara umum kalau satuan jumlah koloni bakteri itu dia menggunakan satuan. Bukan satuan sih, maksudnya angka 2, 1, 2, 3 gitu. Pangkatnya yang diubah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ibu, saya mau nanya lagi, Bu. Ya. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya nggak mau capai di bawah 30 itu ambil yang paling kecil. Tapi kalau misalnya di hasil dari pengenceran itu di atas 300, berarti diambilnya yang pengenceran paling tinggi gitu Kak, Bu? Sama kayak yang kecil tadi. Iya, betul. Berarti kita masuk ke hitungan selanjutnya. Nah, ini. Gimana kalau misalnya bakteri lebih dari 300? Maka jumlah bakteri yang dihitung itu adalah pengenceran tertinggi. Ada yang raise hand nih, siapa? Adinda Sahdila dan Zulianda, silahkan. Ibu mau nanya, jadi kan kalau kita mau pangkatkan hasil akhirnya itu berarti tinggal naikkan sesuai angka misalnya kayak ini yang 308 dikali 10 pangkat 3. Kalau kita mau naikkan 2 pangkat berarti naiknya itu 2 angka di belakang koma. Jadi komanya naik 2. Iya, betul. Naik 1 berarti cuma naik 1 angka gitu, Bu. Iya, misalnya nih 308 tadi kan. Kita mau jadikan perpangkatan. Jadi berapa? 3,08 kali 10 pangkat 2. Apa, Bu? Ya nggak? Coba dong, Bu. Nah, nih ya, misalnya nih, 1 kali 10 pangkat 1 itu berapa? 1 kali 10 pangkat 1. Berapa? 10. Ya. Ya kan? Kalau 1 kali 10 pangkat 2 berapa? Oh iya, itu baru 100. 100. 100. 1 kali 10 pangkat 3? 1000. 1000. Sama kayak gitu. Misalnya, kayak tadi kata Dina, 308. Mau dijadiin satuan. Atau misalnya, oh ternyata di pengencerannya itu 308 kali 10 pangkat 1. Gitu ya. Di pengenceran min 1. Berarti gimana? Berarti kan 308 kali 10 pangkat 1. Kalau mau jadiin satuan, naik 2 kan? Naik 2. Berarti satunya ditambah aja 2. Ya, paham, Bu. Ya kan? Ya. Nah, kayak gini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Gimana kalau jumlah koloninya itu ternyata lebih dari 300 semuanya? Ambillah pengenceran tertinggi. Sama kayak yang tadi, kalau tadi terendah, kalau ini tertinggi. Min 1 dirata-ratakan dulu. Semuanya dirata-ratakan, ternyata min 1 TBUD, min 2 dapatnya 539, min 3 dapatnya 308. Ini setelah dikurang belangko. Ya, gimana kalau misalnya ketika sudah dikurang belangko, ternyata masuk syarat. Berarti itu yang diambil. Pokoknya harus dikurang belangko dulu. Misalnya ya, min 2 nih, misalnya nih, min 2 ternyata dapatnya 302. Belangkonya 2. Ketika udah dikurang belangko, kan dapatnya 300 tuh. Berarti itu yang diambil. Nah, kebetulan berhubung data yang kita punya ini lebih dari 300 semuanya, walaupun dihitung belangko. Nah, kecuali misalnya di min 3 ini belangkonya kita punya 8. Kalau 308 kurang 8 tetap itu juga sih diambil ya.
kayak gitu. Nah, kalau ini karena kebetulan belangkonya 0, tetap di atas 300, berarti jumlah koloni bakteri itu ada di pengenceran 10 pangkat min 3. Masuk ke perhitungan, berapa? 308 kali 10 pangkat 3, minusnya hilang. Jadikan satuan, naik 2. Loncat 2 ke depan, jadi 3,08 kali 10 pangkat 5. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang lain? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ya. Oke, kita lanjut. Rolek. Nah, gimana jika jumlah bakterinya itu lebih dari 30 dan kurang 300? Oh, masuk syarat nih. Masuk syarat semua maksudnya, gitu ya. Maka yang dihitung adalah hasil pengenceran tertinggi dibagi pengenceran terendah. Nah, kalau yang ini agak jelimet sedikit. Kenapa? Karena di semua pengencerannya datanya masuk syarat semua gitu. Ini ke sini. Nah, oke. Kalau dilihat data yang ini, ada 2 pengenceran yang masuk syarat. Ya kan? Pengenceran min 1 sama pengenceran min 2. Gimana cara menghitungnya? Pertama, tetap seperti biasa dirata-ratakan dulu, dapat rata-ratanya, dikurang belangko, jadi ada belangkonya 5. Nah, kayak gini nih, ketika sebelum dikurang belangko, kita mikir, oh 3-3-nya masuk nih, karena kan lebih dari 30 dan kurang dari 300 semua. Ternyata ada belangko. Setelah dihitung belangko, ternyata si 32 ini nggak masuk syarat, dia malah jadi 27, berarti sudah diabaikan. Tinggal kita lihat yang 2, min 1 sama min 2. Setelah dihitung kurang belangko, dia dapat hasilnya 202 dan 101. Semuanya masuk ke dalam syarat perhitungan koloni bakteri. Gimana caranya? Pengenceran terendah dibagi sama pengenceran tertinggi. Ya, jadi yang di 10 pangkat min 1 ini, bentar. Pengenceran tertinggi dibagi pengenceran terendah, Pengenceran tertinggi dibagi pengenceran terendah. Jadi 10 pangkat min 2 itu dibagi sama 10 pangkat min 1. Berarti 101 dikali 10 pangkat 2, ingat ya, jangan lupa pangkat-pangkatan diikutkan, dibagi sama 202 kali 10 pangkat 1. Sama dengan, nah dikali aja nih 100, jadi 10.100 ini. 10.100 dibagi 2020 sama dengan 5. Nah, jika hasil pembagian ini lebih dari 2, maka yang diambil adalah pengenceran terendah. Jadi, jumlah koloni bakteri ada di pengenceran 10 pangkat min 1. Berapa yang 202 ini? Agak ribet. Ada yang mau ditanyakan? Masih kurang paham? Masih kurang paham, Ibu. Kurang paham ya? Kita baca dulu kalimatnya. Bila jumlah bakteri lebih dari 30 dan kurang dari 300, maka yang dihitung adalah hasil pengenceran tertinggi dibagi pengenceran terendah. Itu dulu dipahami. Kalau misalnya kita dapat data, ternyata ada 2 pengenceran atau 3 pengenceran yang ternyata masuk syarat. Kita nggak bisa milih salah satu, nggak boleh, karena semuanya masuk syarat. Gimana caranya? Caranya adalah
dihitung pengenceran yang tertinggi dibagi sama pengenceran terendah. Misalnya kayak gini contohnya, yang masuk syarat ternyata 10 pangkat 1 sama 10 pangkat min 2, ya kan? Nah, maka dihitung pengenceran tertingginya berapa, 10 pangkat min 2 dibagi sama pengenceran terendahnya yang 10 pangkat min 1. Hasilnya, jika hasil pembagian itu lebih dari 2, maka yang diambil adalah yang 10 pangkat min 1 nih. Ya, saya ulangi ya. Dilihat dari data, ternyata ada 2 pengenceran yang masuk syarat. Mau pilih salah satu aja Bu, nggak boleh, semuanya harus masuk. Gimana caranya? Cara menentukannya, memang ujung-ujungnya memang dipilih salah satu, tapi ada caranya gitu. Nah, caranya adalah dibagi hasil dari pengenceran tertinggi ini dibagi dulu sama yang pengenceran terendah. 101 kali 10 pangkat min 2 dibagi yang 10 pangkat min 1 ini. Dan 202 kali 10 pangkat 1. Berapa hasilnya? Ternyata hasil 5. Hasil pembagiannya. Nah, kalau hasil pembagiannya itu lebih dari 2, maka diambil adalah pengenceran terendah. Gimana kalau ternyata hasil pembagiannya itu kurang dari 2, maka yang diambil adalah pengenceran Berarti diambil pengenceran tertinggi Kak Bu? tertinggi kalau misalnya lebih dari 2. Ini dulu deh, karena ini lain lagi. Berarti kayak Kalau dia hasilnya lebih dari 2, maka yang diambil adalah pengenceran terendah. Pengenceran terendah. Kalau hasilnya lebih dari 2. Sementara kalau misalnya hasil pembagiannya kurang dari 2, yang diambil adalah hasil dari pembagian itu sendiri. Rata-ratanya. Dan ini dulu deh, pahami. Yang kalau ini udah bisa dipahami atau masih bingung? Sudah Bu. Yang lain? Bisa Ibu. Oh ya. Paham Bu. Bu. Ya. Yang mau nanya nggak? Pada intinya kalau misalnya dia lebih dari 2 hasil pengencerannya, maka itu penting diambil pengenceran terendah. Tapi kalau misalnya kurang dari 2, maka yang diambil untuk pengenceran tertingginya. Bukan, kalau kurang dari 2 beda lagi, nanti kita bahas. Oke Bu. Beda lagi. Yang dulu, yang lebih dari 2 dulu. Ya oke, paham Bu. Yang lebih dari 2 dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cowok-cowoknya paham? Kalau bingung tanya aja, daripada nanti pas udah hujan nggak bisa nanya lagi. Oke, kita lanjut dulu kali ya. Nanti kalau di tengah-tengah ada yang mau tanya, silakan langsung tanya aja. Nah, gimana kalau ternyata hasilnya itu kurang dari 2? Maka yang diambil adalah rata-rata dari pengenceran tersebut. Rapat lantai 3. Ya, saya ulangi. Jika hasil dari tadi pembagian tadi kurang dari 2, bukan tinggi yang diambil, tapi rata dari pengenceran itu. Kita lanjut ke jawabannya. Nah, di 10 pangkat min 1 sama 10 pangkat min 2, semuanya masuk range. Ketika sudah dihitung tadi, yang dibagi dulu kan, yang 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 1, dihitung ternyata hasilnya kurang dari 2. Maka jumlah koloni adalah rata-rata dari pengenceran. Artinya 3.300 ini dirata-ratakan dengan 2.945. Bingung? Oke. Nih, maka yang dihitung adalah rata-rata dari pengenceran. Artinya si hasil rata-rata ini yang dihitung gitu. Kalau dia hasil pembagian ini adalah kurang dari 2. Diambil 33 kali 10 pangkat 2
ditambah 294,5 kali 10 pangkat 1 dibagi 2, dirata-ratakan. Gimana? Kan kalau misalnya nih, yang tadi tuh ketika sudah dibagi nih pengenceran tertinggi dibagi pengenceran terendah, hasilnya kan lebih dari 2. Oh gampang nih, kita langsung ambil aja pengenceran tertinggi terendah ya kan. Kalau kurang dari 2, oh ternyata kurang dari 2 nih, berarti yang ternyata jadi yang diambil adalah ini ya, ini dirata-ratakan. Jangan lupa pangkatnya ikut ya. Berarti apa? Ya buat 3 kali 10 pangkat 2, ya kan ini kan punya 10 pangkat min 2. Kalau ada perhitungan minnya hilang. Ditambah 245 dikali 10 pangkat 1 dibagi 2, dirata-ratakan. Gimana kalau 3-3-nya masuk? Berarti yang tertinggi sama terendah. Tertinggi berapa? 103. Ini min 3 dibagi min 1. Nanti hasilnya berapa? Baru rata-ratakannya semuanya. Yang ini aja dulu deh. Bingung-bingung nanti. Ini dulu dipaham. Yang ada di layarin. Paham, Bu? Paham. Oke, ada yang masih bingung? Gimana? Yang lain? Izin Bu, Ya boleh. mau tanya yang lebih dari 300 semua itu Bu. Lebih dari 300 semua. Bentar, plus. Itu Bu kalau misalkan 10 min 1, 10 min 2 sama 10 min 3-nya lebih dari 300 semua, itu berarti yang dibagi itu 10 min 1 sama 10 min 3 kan Bu? Bentar, Anugrah tanyakan yang lebih dari 300 semua. Berarti ini kan? Iya Ibu. Nah, kalau dia di atas 300 semua artinya nggak masuk syarat. Ya nggak? Langsung aja Iya. langsung pilih salah satu yang paling pengenceran tertinggi. Kalau yang kita hitung-hitung tadi, kalau ini dia masuk syarat semua. 30 dia koloninya lebih dari 30 dan kurang dari 300. Ini Iya, Bu. kalau datanya masuk syarat. Kalau yang ditanyakan adalah gimana kalau datanya semuanya di atas 300? Kalau di atas 300 artinya kan semuanya nggak masuk syarat. Berarti masuknya ke yang mana tadi? Yang ini ya. Nah, yang ini. Kalau di atas 300 semua kalau yang ditanyakan. Jangan lupa dikurang belangko dulu. Kalau dikurang belangko dia tetap di atas 300, artinya tinggal pilih aja salah satu pengenceran yang paling tinggi. Oh iya Bu, maksudnya yang masuk persyaratan semua Bu. Maaf, Masuk Ibu. syarat semua. Kalau masuk syarat semua berarti ini ya. Nah, Iya Ibu. gimana bisa ulang pertanyaannya? Jadi kalau semisal masuk persyaratan semua nih Bu, itu kan tadi ada salah satu kayak 10 min 3-nya nggak masuk persyaratan. Jadi otomatis yang dibagi itu 10 min 1 sama 10 min 2. Semisal 10 min 1, 10 min 2 sama 10 min 3-nya masuk persyaratan, itu yang diambil dibaginya itu 10 min 1 sama 10 min 3 nggak Bu? Iya, benar. Yang tertinggi dan terendah. Tertingginya min 3. Berarti hasil yang min 3 ini dibagi sama yang terendah, min 1. Baru dapat berapa? Misalnya kalau dia kurang dari 2, atau dia lebih dari 2, baru ikutin perhitungan selanjutnya. Kalau lebih dari 2, berarti langsung aja. Ini kan, lebih dari 2, berarti masuk ke pengenceran yang terkecil gitu. Kalau misalnya kurang dari 2, berarti
dari pengenceran tersebut. Pengenceran semuanya dirata-ratakan. Baik Ibu, paham Bu. Oke. Ada lagi? Yang lain? Sebenarnya ini saya ngambil dari modul kalian ini. Kalau mau pelajari sendiri bonus. Kalau mau pelajari sendiri ya silakan, sangat dipersilakan. Tapi mumpung ada saya, mumpung kita ketemu di Zoom, kalau mau ditanya, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan biar kita bahas bareng-bareng. Bu izin tanya, tapi nanti PPT yang Ibu jelaskan ini Bu kirimkan atau enggak Bu? Udah saya kirim kan yang kemarin, saya udah pernah kirim. Udah saya kirim di grup. Oke, kalau TPC belum ada yang mau nanya lagi, mungkin masih dicerna di otaknya gitu ya. Kita lanjut ke MPN dulu. MPN ini lebih mudah malah. Most probable number atau angka paling mungkin. Apa sih most probable number itu? Itu adalah metode mikrobiologi untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme, khususnya bakteri dalam sampel air atau bahan lainnya. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi dan menghitung mikroba yang sulit tumbuh pada media padat. MPN didasarkan pada pengenceran bertingkat dari sampel dan pengamatan pertumbuhan mikroba dalam media cair. MPN sering digunakan untuk mendeteksi keberadaan bakteri coliform, termasuk E. coli, yang merupakan indikator utama kontaminasi mikroba pada air minum dan makanan. Hasil MPN dinyatakan dalam satuan bakteri per mililiter atau gram sampel dan dihitung menggunakan tabel statistik. Sebelum masuk pembacaan, saya gampang aja sih ya MPN ini. Saya mau tanya dulu, masih ingat nggak prosesnya? Proses pengencerannya yang MPN. Boleh nyontek di modul, boleh. Ada satu orang coba dijelaskan lagi gimana kita waktu itu melakukan MPN. Kayaknya yang paling fresh Alia Baby deh. Alia Baby ada nggak? Hadir Bu. Nah, coba Alia Baby gimana waktu MPN kemarin? Bentar ya Bu. Oh, ya. Kalau isolasi bangunin aku ya, Mit. Mit. Izin Ibu, ini saya jelasin definisinya kah? Prosesnya aja, prosesnya. Prosedur MPN gimana? Biar teman-temannya ingat lagi gitu. Nah, jadi prosesnya itu setiap alat itu dikasih label dulu, terus ditulis pada setiap label itu blanko
10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, sama 10 pangkat min 3. Lalu setiap tabungnya itu ini pakai itu ya Bu, pakai cawan ya Bu? Yang pakai tabung, yang ada 3 tabungnya yang hijau. Medianya warna hijau. Tabungnya diisi 9 mili BPW, buffered peptone water. Selanjutnya 1 mili BPW yang ada di tabung pangkat 1 mili yang ada di tabung 10 pangkat min 1 itu dimasukin ke pangkat min 2 ya Bu? Ya. Ya, terus dihomogenkan. Lalu hasil homogennya dimasukin lagi ke tabung reaksi yang di label 10 pangkat 2 sebanyak 1 mili, lalu dihomogenkan lagi. Terus selanjutnya tabung yang labelnya 10 pangkat min 2 itu diambil lagi 1 mili untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang label 10 pangkat min 3, lalu dihomogenkan lagi. Berarti udah dari sampel kan? Dari sampel 1 mili ke 10 pangkat min 1, 1 mili lagi dari min 1 ke min 2, terus 1 mili lagi dari min 2 ke min 3 gitu ya? Ya Bu. Ya, oke. Terus? Selanjutnya dulu saya lupa Bu yang selanjutnya dimasukin ke itu ya Bu. Yang tabungnya ada masing-masing ada 3 tabung yang medianya warna hijau itu, yang pakai Durham. Ya, itu dimasukin. Oh iya, ada 3 ya? 3. Gimana tuh? Bukannya ada modulnya ya? Jadi masing-masing pengejaran BPW tadi disiapkan masing-masing 3 tabung BGL-BB ya, yang warna hijau. Ya Bu, yang disiapkan 3 tabung. Nah, ingat kan teman-temannya yang ada pakai tabung Durham yang kecil itu? Bu. Ya. Oke, jadi min 10 pangkat min 1 yang dari BPW itu disiapkan ada 3 tabung BGL-BB yang warna hijau, ada 3, 10 pangkat min 2 juga ada 3, 10 pangkat min 3 juga ada 3. Kan jadi masing-masing pengenceran dari BPW tadi yang dari buffer peptone water itu disiapkan BGL-BB 3 tabung masing-masing gitu ya. Ya Bu. Ya, baru tinggal dimasukin kan? Dan dari min 1 masukkan ke BGL-BB Min 2. masing-masing 1 mili. Ya, 10 min 1 ke min 1 BGL-BB-nya. Yang min 2 dari BPW ke min 2 BGL-BB. Min 3 BPW ke min 3 BGL-BB. Terus ciri-cirinya positif gimana? Pas udah diinkubasi nih, udah selesai kan, terus diinkubasi, terus kita amati. Nah, ciri-cirinya kalau dia positif itu gimana tabungnya? Ada gelembung Bu. Ya, ada gelembungnya ya di tabung Durham ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ada putih-putihnya. Agak ada putih-putih. Ya, putih itu maksudnya gimana? Keruh ya? Iya Bu, keruh. Oke, kalau misalnya masih steril kan hijaunya hijau bening gitu ya. Kalau udah ditumbuhin bakteri, berarti medianya jadi keruh. Hijaunya hijau keruh dan ada gelembung. Bu, gimana kalau misalnya keruh nih Bu, tapi nggak ada gelembungnya? Kita Gimana kemarin tuh? itu inokulasi sama isolasi kan? Hasilnya negatif Bu. Negatif. Kenapa bisa keruh jadinya kalau gitu? Ya Bu.
Kenapa bisa keruh jadinya kalau gitu? Karena ada proteinnya. Karena kalau dia positif yang ibu katakan kemarin itu dia ada gelembung di dalam tabung Iya. uramnya kalau dibalikan bu, Kalau dibalikan gimana tuh maksudnya? untuk melihat gelembungnya bu maksudnya. Itu untuk memudahkan ya, untuk Ya. memudahkan aja. Kalau misalnya dia keruh nih tapi nggak ada gelembungnya di rahamnya, itu terhitung negatif. Kenapa? Karena keruh itu bisa jadi ternyata dari sampelnya atau memang dari medianya medianya sendiri, tapi bukan bakteri. Bakteri itu dia kalau pasti menghasilkan gelembung gas, dia menghasilkan gas. Jadi pasti ada gelembung udara di gerhamnya. Gimana kalau ternyata medianya bening, nggak keruh, tapi ada gelembungnya, gimana tuh? Positif atau negatif? Bisa dikatakan positif juga sih bu. Bisa dikatakan positif, kenapa begitu? Karena 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 dia Karena? keruh. enggak, misalnya nih medianya bening, medianya nggak keruh, tapi ada gelembungnya. Positif atau negatif menurut Joseph? Positif bu. Positif. Kenapa positif? Kenapa bisa menafsirkan kalau itu positif? Jo, Karena ada gelembung, ada gasnya bu. Ada gelembung. Yang lain gimana menurut yang lain? udah Apa tahu. karena ada aktivitas bakterinya, Bu? Jadi ada gelembung gas. Tapi medianya bening, medianya nggak keruh. Berarti Karena sampelnya, Bu. sampel sama medianya juga nggak bikin jadi keruh, Bu. Jadi kalau menurut dia itu positif atau negatif? Positif, karena tadi Bu bilang kalau dia ada bakterinya pasti menghasilkan gelembung. Oke. Kaulah penyelamat kita dia. Kamu nyatat apa sih? Berarti 3 orang bilang positif ya. Kalau saya jawabannya negatif. Kape? Kenapa? Karena medianya bening. Kenapa ada gelembung di situ? Ya bisa jadi karena kalian pas sebelum menemukan bakteri itu lupa mengeluarkan gelembungnya di dalam tabung raham. Jadi itu gelembung bukan gelembung dari bakteri, tapi gelembung yang memang dari awalnya sudah ada di situ. Kalian lupa mengeluarkan. Jadi pas setelah inkubasi, kok bendanya bening tapi ada gelembungnya. Itu bisa jadi kesalahan di awal. Kalau bakteri itu tumbuh, ya ada gelembung dan keruh. Itu ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada gelembung dan keruh. Kalau dia keruh aja tapi nggak ada gelembung, itu bukan bakteri. Kenapa? Karena bakteri pasti menghasilkan gas kalau dia tumbuh. Terus ada gelembung, Bu, tapi medianya bening, nggak keruh. Itu juga bukan bakteri, karena kalau ada bakteri pasti keruh. Gitu ya. Oh, jadi izin bu, berarti kalau dia keruh tapi dia nggak ada gelembung, itu hasilnya tetap negatif bu. Negatif. Dengan syarat kalian belum ngebalikin tabungnya. Kalau kalian udah dibalik tabungnya, gelembungnya udah hilang kan, tapi tetap keruh di situ. Oh, Jadi iya, ini Bu. keluar dari inkubator nih, dilihat kan belum kalian apa-apain, dilihat keruh dan bergelembung, pasti positif. Terus kalau misalnya keruh tanpa gelembung, negatif. Bergelembung tapi tidak keruh, negatif. Keruhnya kalau bisa keruh tanpa gelembung itu keruhnya dari mana? Keruhnya bisa dari sampel, ya
Mungkin jenis sampel yang dimasukkan itu ketika didiamkan dia akhirnya mengendap gitu kan ya, jadinya mengalami bisa membuat jadi kekeruhan, atau memang dari media itu sendiri. Kadang baby itu walaupun dia steril, kalau disimpan lama itu dia ada endapannya, tapi itu bukan bakteri gitu. Jadi ingat ya, kalau misalnya nanti di soal saya tampilkan gambar yang mana yang positif mana negatif, kalian udah tahu. Oh iya, Bu ya. Oke. Nah, terus gimana cara menghitungnya? Ada yang mau tanyakan lagi? Jadi yang nanya tadi. Ya. Ini berarti dia negatif kalau dia keruh, positif. Kalau misalnya Ibu nanti tampilkan gambar. Keruh dan bergelembung. Ingat, itu ada dua yang tidak bisa dipisahkan kalau dalam pertumbuhan bakteri. Iya, Bu. Dia keruh dan dia menghasilkan gas, menghasilkan gelembung. Kalau salah satunya nggak ada berarti negatif. Oh ya, oke, Bu. Nah, kita lanjut ke cara interpretasinya, cara menghitungnya. Nah, kenapa saya tanyakan kalian harus paham dulu mana positif mana negatif, karena itu bisa mempengaruhi cara membaca hasil. Ya, dari 10 pangkat min 1, kan dan masing-masing ada 3 tabung nih. Nah, dari 10 pangkat min 1, yang positif ada berapa, yang min 2 positif ada berapa, yang 3 positifnya ada berapa, baru dibaca di sini. Misalnya yang 10 pangkat min 1, ternyata yang bergas dan keruh itu ada 2 tabung. Oke, kita lihat di sini 2. 10 pangkat min 2, ternyata yang bergas dan bergelembung itu ada 1. Oke, berarti ada 2 ini kemungkinannya. Terus itu yang pangkat min 3, bening semua dan tidak ada bergas, berarti 0 kan? Berarti 2, 1, 0, ada berapa? Ada 15. Oke, contoh yang lain misalnya di 10 pangkat min 1 ada 3 yang positif. Oke, banyak nih 3 positif kemungkinannya. Baru tuh di tabung 10 pangkat min 2 ada 2 yang positif, yang bergas dan bergelembung. Nanti kita kerucutkan berarti ada mungkin ini nih kemungkinannya. Kita lihat lagi di 10 pangkat min 3. Ternyata yang bergas dan bergelembung itu cuma ada 1. Berarti ini, ya kan? 3, 2, 1. Ada berapa? Ada 150. Ya, nanti. Oke, bagaimana? Paham, Bu. Paham? Oke. Dari awal tadi yang TPC, MPN, paham ya? Insya Allah sampai sini paham, Bu. Yang lain? Insya Allah Ibu, paham. Ya, boleh. Ibu saya izin bertanya. Iya, silakan. Yang TPC, Bu, soal TPC. Itu cara dapat simplo sama diplonya itu dari mana ya tadi, Bu? Simplo duplo itu saat kita praktekkan. Ingat nggak waktu Alia susulan, waktu Alia praktekin kan dari tabung itu dipipet masing-masing ke 2 petri kan? Iya. Nah, itu adalah simplo dan duplo. Simplo 1, duplo 2. Jadi ada 2 petri. Kalau misalnya dimasukinnya ke 3 petri, berarti ada triplo, ada simplo, duplo, triplo, ada 3. Kalau misalnya, tapi rata-rata sih 2 kalau TPC. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terus tadi apa uji gula-gula ya? Kalau uji gula-gula itu kayaknya sudah pernah saya singgung sedikit.
waktu di lab Kalau isolasi nggak ada. tentang bakteri yang bisa memfermentasi gula. Saya belum bikin PPT-nya sih. Jadi kayak gini. Waktu praktikum ingat ada berapa jenis gula? Bentar, Bu. Ada tiga. Ada sukrosa, fruktosa, sama glukosa ya. Glukosa ada tiga. Nah, dari tiga media yang ditambah gula tadi, itu kan ditambahkan lagi bakteri yang sama ya kan? Dari masing-masing tabung. Nah, terus ditambah indikator. Ya enggak? Kasih indikator warna. Nah, Ya. kalau ada perubahan warna dari media itu, artinya bakteri tersebut bisa memfermentasi gula itu. Misalnya di bakteri A nih, misalnya bakteri A dimasukkan ke dalam 3 tabung, fruktosa, glukosa, sukrosa. Ditambahkan juga indikator warna. Ternyata ketika sudah diinkubasi terjadi perubahan di tabung yang ada glukosanya sama fruktosanya. Berarti si bakteri A tersebut bisa memfermentasi gula, glukosa dan fruktosa. Perubahan warnanya apa? Tergantung dari indikator apa yang dipakai. Karena kalau misalnya bakteri itu bisa memfermentasi gula, maka akan menghasilkan asam. Jadi si larutan media itu jadi berubah asam. Nah, tergantung dari indikator warnanya lagi. Misalnya, pakainya indikator PP. Kalau indikator PP itu kalau asam dia bening, kalau basah dia pink. Atau netral itu dia pink. Ya kan? Dari tambah indikator PP, terus terjadi perubahan warna, ternyata yang tadinya merah atau pink itu jadi bening. Berarti larutan itu jadi asam kan? Kalau larutan itu jadi asam, artinya ada terjadi fermentasi yang menandakan bakteri tersebut bisa memfermentasi jenis gula itu. Itu uji gula-gula. Sebenarnya panjang, tapi yang saya ajarkan yang sederhananya, yang penting maksudnya ada gambaran sederhananya seperti ini. Kalau panjangnya itu harus pakai media TSI, dan metode itu panjang banget. Uji gula-gula namanya. Gitu. Kemudian ada loh. nah, kalau ini PPT tahun lalu ya, PPT tahun lalu mereka malah ada uji daya hambat tahun kakak ini. Kalau uji daya hambat ini tentang nih kayak gini ini, tapi kita nggak ada lagi sih di RPS-nya itu nggak ada lagi, jadi nggak saya ajarkan. Tahun kemarin pakai ini. Nah, uji bakteri patogen. Tahu bakteri patogen itu apa? Baru UAS lah tadi kalian. Bakteri patogen itu apa deh? Jawab gue. Ngantuk kali ya bang ini. Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Iya, benar. Betul. Bakteri patogen itu adalah bakteri penyebab penyakit. Nah, kalau salmonella bentuknya seperti ini. Media kalau mau menumbuhkan bakteri patogen itu menggunakan jenis media apa deh? Salmonella. Jenis medianya apa? Agar Kan media ada banyak nih. Tadi saya baca soal UAS itu
ada yang namanya media diferensial, ada namanya media umum ya. Media umum, diferensial, media selektif, media apa? Ada selektif diferensi. Ada media pengayaan, kalau nggak salah itu. Nah, kalau ini apa namanya, kalau mau menumbuhkan patogen, nah medianya jenis media apa? Media selektif. Ya enggak? Karena media selektif itu hanya bisa menumbuhkan ya satu jenis bakteri aja. Misalnya Brilliant Green Agar, ya udah dia cuma bisa menumbuhkan Salmonella. Gitu. Nah, kalau ini Salmonella ya, jadi Salmonella itu ditumbuhkan di media Brilliant Green Agar atau BGA. Kalau dia tumbuh, nah ini koloninya warnanya kuning, terus medianya berubah juga warnanya jadi kuning. Banyaknya anjir. Kalau ini Streamer Agar, ini untuk menumbuhkan bakteri namanya Pseudomonas aeruginosa. Nah bentar, kalau Salmonella tahu? Ya, Lia Baby gimana? Maaf Ibu, saya boleh bertanya lagi ke Ibu soal TPC boleh. Ibu kemarin kan saat praktikum punya saya itu cuma satu media aja kan Bu yang bisa dihitung, sisanya itu TBUD. Artinya di perhitungan tinggal ngambil yang bisa dihitung aja ya Bu? Coba sebutkan di 10-1 rata-ratanya berapa? 10-1 itu TBUD Bu. 10-2 TBUD juga Bu. TBUD 10-3. 10-3 saya hitung yang bisa dihitung itu kemarin dapat 154 Ibu. 154. Blankonya berapa? Blankonya 0. Blanko 0. Nah, dari 3 hasil rata-rata pengenceran itu, yang mana yang masuk syarat? 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3, berarti jumlah koloninya dari 10 pangkat min 3. Tadi berapa? 154. 154 dikurang Blanko 0, berarti tetap 154 dikali 10 pangkat minnya hilang, udah perhitungan ya. 154 kali 10 pangkat 3. Ya. Berarti kalau dijadikan satuan 1,54 kali 10 pangkat 3. Ayo. Kali 10 pangkat 5. Naik 2. 10 pangkat 4 Bu. Naiknya 2 dong. Oh, 10 pangkat 10 pangkat 6. 2. 5, iya. Tadi kan ratusan nih, dijadikan satuan. Ini 154 kali 10 pangkat 3, kita jadikan satuan. Naiknya 2 dong, ya kan? Jadi Iya, Bu. dari ratusan, puluhan, baru ke satuan. Ya nggak? Iya. Jadi 1,54 kali 10 pangkatnya ditambahin, jadi 10 pangkat 5. Baik Ibu. Kalau misalnya pas ujian kalian takut memangkatkan jadi satuan, kalian takut salah gitu ya, udah nggak usah aja sekalian, daripada salah gitu ngurangin nilai, mending yang kalian bisa aja. Tapi kalau memang
kalian bisa jadikan satuan, itu ya lebih bagus lagi nilai plus. Gitu. Jelas ya Alia ya? Jelas Ibu, terima kasih banyak. Ya. Oke. Yang lain? Ini apa sih isolasi sama Paham. Nailsha, Raishan, silakan. Ibu, misalnya, bentar Ibu. Misalnya di yang semua isolasi anjir, bukan koloni itu 30 sampai 300 itu kan Bu, misalnya dibagi lebih dari 2 itu diambil yang terendah. Kalau misalnya dia kurang dari 2 diambil rata-rata pembagian. Kalau misalnya dia sama dengan 2 Bu, makanya Kalau dia sama dengan 2, dapat isolasi kayak mana mau bahas Pembagiannya. bahas anjir. gimana tuh? itu pakainya yang mana Bu? Koloninya. 4. Dirata-ratakan semuanya. Tik. Masuknya dirata-ratakan Aja lah. semuanya. Mohon maaf izin bertanya. Jadi sama ukur. Berarti di rata-ratakan itu yang dari pangkat min 1 sampai 3 Bu? Iya, semuanya. Kalau yang masuk syarat itu 3-3-nya. Udah dibahas kan? Ya. Kamu bagian apa? Berarti kalau sama dengan 2 itu berarti 3-3-nya masuk syarat Bu? 12 itu dapat. Itu yang 2 itu sebenarnya tergantung dari hasil pembagian pangkat tertinggi dibagi pangkat rendah. Tergantung hasilnya. Kalau misalnya, tapi setahu saya selama ini saya ngitung itu nggak ada yang betul-betul mentok 2,00 itu nggak ada. Yang mentok 2,00 itu nggak ada. 2, pasti ada komanya. 11. Kalau ada 2,